Hi everybody, welcome to my channel Angela English Course with me, Miss Krisan. Kita ketemu lagi di video kali ini. Miss Krisan akan membahas things around your house, benda-benda di sekitar rumahmu, di sekitar rumah teman-teman semuanya, di sekitar kita, gitu ya. Nah, yang pastinya ini masih simple nouns dan simple sentences. Oke, nah video ini adalah lanjutan dari 10 simple nouns and sentences part 1. Jadi kalau teman-teman belum menonton video part 1-nya, silahkan nanti klik linknya ada di deskripsi gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang baru mulai belajar bahasa Inggris bisa, yang orang tua menemani anaknya belajar atau mendampingi anaknya belajar bisa juga, untuk kakak yang ngajarin adik-adiknya juga bisa. Jadi ini bisa untuk siapa aja. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, kita mulai dari rooms in your house. Ruangan yang pertama adalah, nah, ruangan apakah ini? Oke, this is a living room. Nah, according to Cambridge Dictionary, living room ini berarti a place where you can have relaxing activities or you can entertain your guest. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah living room adalah tempat di mana teman-teman bisa mempunyai aktivitas yang santai, nonton TV, misalnya baca buku. Nah, dan juga living room adalah tempat di mana teman-teman bisa menerima tamu atau bisa entertain, menghibur tamu, misalnya dengan nonton TV tadi. Tamu bisa diajak nonton TV di living room. Nah, maka untuk bahasa Indonesia, living room ini bisa kita artikan dengan bisa ruang tamu, bisa juga ruang bersantai, gitu ya. Yang selanjutnya adalah dari gambar teman-teman bisa menebak, yaitu ruang kamar atau kamar tidur. Nah, bahasa Inggrisnya adalah bedroom. 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 Oke. Yang selanjutnya lagi, next. Ruang apakah ini? Ya, ini adalah ruang makan. Apakah ruang makan dalam bahasa Inggris? Dining room. Dining room. Dining room. Okay, the fourth room in your house is... What room is it? Yes, kitchen. 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 Apakah itu kitchen? Dapur. And the fifth room is... What is it? Bathroom. Yes, bathroom. The way you pronounce TH ya, cara mengucapkan TH-nya seperti mengatupkan gigi, kemudian lidahnya di tengah-tengahnya. Bath. Bathroom. Bathroom. Ya, jangan sampai tertukar dengan bedroom. Bedroom, kamar tidur. Yang ini bathroom. Bathroom. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan things around your house. Kalau tadi teman-teman sudah menyebutkan ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah, sekarang kita sebutkan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, let's start from the living room. Mention 5 things. Sebutkan 5 benda yang ada di living room. Kita ingat-ingat tadi, living room adalah bisa ruang untuk menerima tamu, bisa ruang untuk teman-teman mempunyai melakukan kegiatan santai, bisa nonton TV, bisa membaca gitu ya. Nah, apa saja yang ada di ruang tamu? Kita mulai dari yang atas ini adalah yes, lamp. 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 Oke. Next, yang ada di belakang sini. On the wall, di dinding. Picture.
picture, gambar ya. Picture. Oke, next kita lanjutkan dengan yang di bawah sini. Yes. Carpet. 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 Mirip dengan bahasa Indonesia ya, hanya tulisannya kita tinggal ganti K-nya menjadi C atau C. Oke, next continue with this one. Pastinya tahu ya, apa ada di part 1 juga. Kalau yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu ya. Oke, what is that? Table. 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 Meja. Okay, next. What is this? Sofa. 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 Sama ya dengan bahasa Indonesia. Okay, let's continue to the bedroom. Bedroom, ya, kamar tidur. Apa saja yang ada di kamar tidur? Ya, kita lihat lagi gambarnya. Mungkin nanti teman-teman menemukan lebih dari 5, tapi untuk video kali ini tiap ruangan kita sebutkan 5 saja. Nanti yang lainnya teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Okay, the first one is bed. 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 Kasur, ya. Bed. Next, pillows. It comes from pillow, berasal dari pillow ya. Kalau pillownya 1, bantalnya 1, pillow. Tapi karena di gambar ada lebih dari 1, maka kita harus menambahkan S di sini ya. S. Jadi kalau lebih dari 1 kita tambahkan S. Nanti ada penjelasan juga di belakang ya. Oke, pillows, bantal. Asalnya dari pillow. Aslinya itu ya, pillow. Next, bolster. Bolster. What is it? Bolster? Guling. Guling ya, bolster. Okay, next one is blanket. 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 Apakah itu blanket? Selimut. Ya. Okay. Next one is cupboard. 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 Lemari pakaian, tapi di gambar sayangnya nggak ada ya, jadi ya kita tambahkan sendiri, nanti teman-teman bisa gambar sendiri di situ ya. Oke, good. Ya, Miss Krisan informasikan lagi, bagi teman-teman yang belum nonton part 1-nya, silahkan tonton part 1-nya, karena di situ ada 10 simple nouns, ya, 10 simple nouns and simple sentences. Nah, ini adalah kelanjutan dari 10 simple nouns itu, karena ada seperti table, chair, itu sudah Miss Krisan sebutkan di part 1. Oke, nah linknya ada di atas ini, nanti juga Miss Krisan kasih di deskripsi. Jadi teman-teman bisa klik linknya dari deskripsi atau dari yang di atas ini ya. Oke, let's continue to the dining room. Dining room, apa tadi ini? Ruang makan. Kita tampilkan lagi ruang makannya. Okay, so dining table. Dining table. Dining table. Nah, table-nya teman-teman sudah tahu ya, meja. Diningnya adalah dining table, meja makan. Okay. Next. Chairs. Chairs. Nah, ini berasal dari chair. Kemudian ditambah S karena jumlahnya lebih dari 1 kalau di dining room ya. Oke, aslinya chair, yaitu kursi. Ya, karena lebih dari 1 kita tambahkan chairs. Kita tambahkan S. Next, tablecloth. 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 What is it? Taplak meja. Taplak meja. Jadi sebetulnya tablecloth tidak hanya di dining room, bisa juga di living room. Kalau ada tablecloth ya bisa juga di situ ya. Atau dimanapun bisa juga dikasih tablecloth, taplak meja. Next, spoon. Spoon.
spoon. Sendok. Ya, sendok. Oke. Next, temannya spoon. Fork. 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 Garpu. Gampang ya. Now, kitchen. 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 Apa tadi? Dapur ya. Nah, apa saja yang ada di dapur? Nah, mungkin kalau dari gambar nggak semuanya terlihat di situ ya. Tapi ya, kita lihat dapurnya teman-teman sendiri aja ya. Ada apa saja di sana? Pan. What is pan? Panci. Pan. Oke. Frying pan. Frying pan. Frying pan. Pan tadi panci, frying, fry adalah kegiatan menggoreng. Nah, frying pan, panci untuk menggoreng, berarti panci penggorengan. Oke. Next, kettle. 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 Apakah itu buat masak air ya, yang ada pegangannya itu ya? Ceret. Kalau bahasa Jawanya ceret ya. Oke. Next, knife. 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 Apakah ini knife? Pisau. Dan cara teman-teman membaca knife ini K-nya tidak dibaca ya. Jadi kita langsung membaca dari N. Knife. Sekali lagi, K-nya tidak dibaca, tetapi kita langsung membaca dari N. Knife. Oke. Next, plate. 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 Piring. Bisa ya? Yes, let's continue to the bathroom. Bathroom. Oke, kamar mandi. Nah, ini gambarnya kamar mandinya bagus banget ya. Oke, the first one is bathtub. 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 Ya, atau ada juga yang menyebutnya bathtub juga boleh ya. Nah, ini adalah bak mandi yang bisa dipakai sambil tiduran gitu ya. Kalau orang mandi sambil tiduran, ini adalah bathtub atau bathtub. Nah, kalau hanya berbentuk bak biasa, tidak untuk tiduran gitu ya. Nah, kita hanya menggunakan tub-nya saja ya. Tub. Without bath. Tanpa bath-nya ini ya. Oke. Next. Towel. Towel. Which one is towel? This one. Handuk. Handuk. Towel. Next. Toothbrush. 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 What is it? Sikat gigi. Toothbrush. Okay. Next. Toothpaste. 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 Pasangannya sikat gigi. Pasta gigi. Okay, the last one is soap. 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 Sabun ya. Oke. Nah, selanjutnya Miss Krisan akan jelaskan tentang countable nouns. Countable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung dalam artian bagaimana? Kalau bendanya satu, kita hanya menyebutkan seperti biasa, yang tadi seperti sudah kita sebutkan. Table, kita ambil satu contoh, table. Ya, tetapi ini hanya berjumlah satu table. Nah, kalau tablenya lebih dari satu, bagaimana kita menyebutnya? Kita harus menambahkan huruf S di belakang table seperti ini. Jadi tables. Jadi jika kita menyebutkan tables, ada S-nya berarti mejanya lebih dari satu.
2, 3, 4, dan seterusnya ya, lebih dari 1. Oke, nah, let's continue to the next. Chair, and then we have spoon, we have fork, and we have bed, ya, yang berarti bahwa yang di sini adalah berjumlah 1 semua. Nah, jika kita mau menyebutkan jumlah yang lebih dari 1, maka kita harus menambahkan apa tadi? S, sehingga menjadi chairs, spoons, forks, dan beds. Gampang ya? Jadi tinggal tambahkan saja S-nya. Nah, nanti Miss Krisan akan membuat satu video khusus untuk nouns, karena nanti nouns itu ada 2 ya, satunya countable nouns, yang ini satu ada lagi. Ya, nanti ada video khusus. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan this, that, these, those. Ya, jadi di part 1, sekali lagi teman-teman yang belum menonton part 1, silahkan nanti klik linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, kita sudah membahas this dan that di part 1. This artinya ini, that artinya itu, tetapi untuk yang berjumlah 1. Ya, untuk yang berjumlah 1. Bagaimana dengan these dan those? Nah, kita akan lihat di penjelasan selanjutnya. Ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin menggunakan this, that, these, and those. Yang pertama adalah distance atau jarak. Ya, nah jarak itu bisa near atau dekat, bisa far atau jauh. Ya, faktor yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah distance atau jarak, bisa near, bisa far, dekat atau jauh. Oke, faktor yang kedua yang harus kita pertimbangkan adalah number atau jumlah. Apakah jumlahnya 1 atau lebih dari 1? Begitu ya. Jadi, jika jumlahnya 1 dan dekat, ya, jumlahnya 1, bendanya 1, dan jaraknya dekat, maka kita menggunakan this, ini. Oke, tapi jika jaraknya jauh dan jumlahnya 1, maka kita menggunakan that. Ini sudah ada di part 1. Ya, sudah ada di part 1. Jadi, ini dan itu, tapi jumlahnya 1. Nah, kalau lebih dari 1, kita menggunakan this. Jadi cara membacanya mirip sih dengan yang this yang ini, hanya kalau ini lebih seperti Z gitu ya, this. Gitu ya. Oke, nah kemudian cara membedakannya juga dengan kata benda di belakangnya. Oh, kalau di belakangnya ada S-nya, berarti this yang dimaksud yang ini. Karena membacanya memang mirip. Oke, nah sekali lagi kalau this artinya ini. Ini berarti bendanya dekat, near, dan jumlahnya more than one, lebih dari 1. Nah, yang terakhir adalah those. Those berarti jaraknya jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Those. Oke, jadi di video kali ini kita tambahkan this dan those. Ini dan itu yang jumlahnya lebih dari 1. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan this, that, these, dan those ini sebagai penunjuk kata benda. Pertama kita pakai untuk menunjukkan kata benda terlebih dahulu ya. Misalnya, kalau Miss Krisan bilang this pillow, maka bantalnya berjumlah 1 dan berada di dekat Miss Krisan atau berada di dekat orang yang berbicara. This pillow, bantal ini. Oke, ini belum masuk ke kalimat ya, baru menunjukkan aja. This pillow, bantal ini. Oke, nah kalau teman-teman mau membuatnya menjadi lebih dari 1, jadi misalnya Miss Krisan pegang bantal lebih dari 1 dan mau menunjukkan ke teman-teman, these pillows.
Nah, kita menggunakan yang kedua. These pillows. Oke. Next, yuk kita coba contoh yang selanjutnya. This bolster. Guling ini, jadi gulingnya satu. Dan di dekat orang yang berbicara. This bolster. Guling ini. Kalau lebih dari satu, maka these bolsters. Jangan lupa S-nya ya. Ketika diucapkan, S-nya juga harus terdengar. Supaya jelas bahwa ini lebih dari satu. These bolsters. Oke, nah sekarang kita coba dengan that. That berarti bendanya jauh dari orang yang berbicara dan jumlahnya satu. Misalnya Miss Kirsan bilang, that plate. That plate. Berarti piringnya berjumlah satu dan jauh dari orang yang berbicara. Kalau lebih dari satu dan jauh, kita menggunakan those plates. Berarti piringnya lebih dari satu dan jauh dari orang yang berbicara. Those plates. Sekali lagi ini belum masuk kalimat ya, baru menunjukkan saja. Those plates. Oke, nextnya masih dengan that, ya. That lamp. Lampu itu, tapi lampunya cuma satu dan jauh ya. That lamp. That lamp. Lampu itu. Kalau lampu itu berarti those lamps. Those lamps. Ya, those lamps. Bisa ya? Perbedaannya this, that, these, dan those. Semoga bisa paham ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan this, that, these, those tadi dalam kalimat, in sentences. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan petunjuk yang sebelumnya tadi, misalnya this pen, this this plate is mine misalnya. This plate is mine. Piring ini adalah milikku. Bisa, ya. Tapi kita coba dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, ya, untuk mengawali belajar kita, ya. Karena ini masih simple sentence, ya. Nah, kita menggunakan pola yang lebih sederhana, yaitu this is a kettle. This is a kettle. Ini adalah sebuah ceret, gitu ya. Nah, ini ada di part 1. Oke, kalau yang part 2 ini kita bahas yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan these are kettles. Jadi, kalau lebih dari satu, kita menggunakan yang this, kemudian tidak lagi is. Karena is menunjukkan satu, tapi are. Kemudian kettle, seperti tadi jangan lupa kita tambahkan S-nya, yang menunjukkan dia lebih dari satu. Ketika diucapkan pun S-nya harus terdengar. Ya, these are kettles. Oke, bisa ya. Next, kita coba lagi. This is a picture. Ini adalah sebuah gambar. Misalnya saya memegang sebuah gambar ya, kemudian saya ucapkan, this is a picture. Nah, kalau gambarnya lebih dari satu, these are pictures. These are pictures. Oke, gambarnya lebih dari satu. Jangan lupa untuk menggunakan are dan s. Pictures. This is a pen. Ini adalah sebuah panci. Yuk, kita buat jadi lebih dari satu pancinya dan jaraknya dekat. Ini masih jarak dekat ya, jarak dekat dan lebih dari satu. Kita coba. 1, 2, 3. Yes, these are pens. These are pens. Ya, one more. Masih this ya, di sini. Yang dekat ya, ini. This is a frying pan. 1, 2, 3. Yuk, bentuk lebih dari satunya. These are frying pans. Bisa ya? These are frying pans. Ya, kalau tadi this, ini, ya, jarak dekat, satu dan lebih dari satu, this dan these. Kalau sekarang yang itu, nah, jarak jauh dan jumlahnya satu dan lebih dari satu. Nah, kalau jumlahnya satu, kita menggunakan that. That is a cupboard. That is a cupboard. Itu adalah sebuah lemari. Nah, kalau lemarinya lebih dari satu, those are cupboards.
Those are cupboards. Oke, jadi kita mengganti that dengan those, kemudian is kita ganti dengan are, dan noun-nya atau kata bendanya kita harus menambahkan s. Next, that is a toothpaste. That is a toothpaste. Oke, 1, 2, 3, go. Those are toothpastes. Those are toothpastes. Ya, S di belakang terdengar ya. Oke, that is a knife. That is a knife. Atau seperti di latihan-latihan yang dasar, yang sebelumnya, tips for basic English conversation, kalau ada singkatan is bisa disingkat that's ya. That, kemudian S. Untuk pengucapan ya, that's. That's a knife. Oke, lebih dari satunya? Yes, 1, 2, 3, go. Those are knives. Nah, sebagai informasi, knife yang berakhiran FE, ini ya. Nah, yang berakhiran FE, kalau lebih dari satu, F-nya berubah menjadi V. F-nya berubah menjadi V. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video lainnya tentang nouns ya. Oke, one more. That's a toothbrush. That's a toothbrush. Itu adalah sikat gigi. Nah, kalau sikat giginya lebih dari satu, okay, those are toothbrushes. Those are toothbrushes. Nah, sebagai informasi lagi, karena ini berakhiran SH, dimana kalau dia cuma ditambah S, hanya ditambah S di belakangnya, nggak akan ada bedanya dengan tidak ditambah S, gitu ya, membacanya ya. Nah, maka supaya ada bedanya ketika membaca, orang tahu bahwa oh ini satu, ini lebih dari satu, maka kita harus menambahkan ES ya, sehingga menjadi toothbrushes. Toothbrushes. Oke, jadi di part 1 kita sudah belajar ini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan video ini untuk membantu orang lain untuk belajar bahasa Inggris, misalnya kakak membantu adiknya atau orang tua membantu anak-anaknya dalam belajar, teman-teman bisa melakukan dialog singkat atau percakapan sederhana dengan bertanya jawab. Misalnya, what is it? Oh, it is a pen. What is this? This is a pillow. What is that? That is a bolster. Ya, jadi gunakan percakapan sederhana untuk memperlancar what is this? This is what is that? That is dan seterusnya. Oke, nah kalau bendanya lebih dari satu, maka kita tinggal mengganti this, that-nya, it dengan those atau these yang lebih dari satu. Ya, dan juga mengganti is menjadi are. Oke. Nah, tinggal posisinya jauh atau dekat. Jadi bisa, what are those? Oh, those are my bolsters. Karena lebih dari satu yang ditanyakan ya. What are these? Berarti dekat. Yang ditanyakan dekat. Oh, these are my pictures. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Ini bisa dipakai untuk siapapun yang orang dewasa yang mau belajar dari awal gitu ya. Juga untuk adik-adik yang baru mulai belajar bahasa Inggris. Cuman ini membutuhkan pendampingan yang lebih gitu ya. Nah, yang pastinya tonton videonya Miss Krisan karena video-videonya nanti berisi materi-materi pembelajaran bahasa Inggris sehingga bisa membantu teman-teman dalam perkembangan bahasa Inggris gitu ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan juga like videonya. Kalau mau tanya, mau request materi boleh kirimkan ke email di ici.krisan@gmail.com atau juga tulis di kolom komentar atau silahkan tulis message di direct message di akun Instagramnya Angela English Course. Oke, thank you for watching. Ditunggu video-videonya Miss Krisan yang selanjutnya ya. Sampai jumpa.